kita bersama-sama membaca kitab suci dari Yohanes 16 dari ayat 8, 9, 10 dan 11. Di sini Tuhan berkata, jikalau Ia datang, Ia akan menginsyafkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman semua. Dan kalau Ia datang, Ia akan menginsyafkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman. Akan dosa karena mereka tetap tidak percaya kepada Aku. Akan kebenaran karena Aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat Aku lagi. Dan akan penghakiman karena penguasa dunia ini telah dihukum. Saudara-saudara, sampai di sini kita bersyukur kepada Tuhan. Kita sudah masuk ke dalam satu teguran yang pertama tentang dosa. Roh Kudus datang meyakinkan, Roh Kudus datang menyadarkan manusia dan menghakimi sendiri tentang dosa yang diperbuat. Waktu Roh Kudus datang menghakimi manusia, menyadarkan manusia tentang dosa, Dia berkata, karena mereka tidak percaya kepada Aku, tidak percaya kepada Tuhan. Itu yang disebut kebebasan agama. Kenapa harus percaya kepada Yesus? Bukankah ini suatu kebebasan hak asasi manusia? Pilih. Kenapa kalau tidak percaya Yesus itu dosa? Nah, inilah kesulitan daripada salib. Ini kesulitan dari keselamatan. Ini kesulitan dari Injil Kristus, di mana orang Kristen sendiri sudah tidak rasa ini penting. Kita samping menghargai kebebasan orang beragama, jangan lupa manusia tidak mungkin diselamatkan kecuali di dalam Yesus Kristus. Amin. Ketegangan antar Kristen dan agama yang lain tidak mungkin tidak ada, karena Kristen menuntut hanya satu juru selamat, hanya satu jalan. Saudara-saudara, saya kadang-kadang pikir kita sangat tidak adil. Di dalam negara majemuk, maka kita harap kita dihargai oleh orang lain karena kebebasan agama. Tapi di dalam ke tempat orang Kristen, kita mau semua nurut kita. Nah, ini adalah sesuatu double standar. Saudara-saudara, memang susah sekali kita mau mempertahankan dua. Kalau kita mau bersama-sama berdamai dengan semua agama, lalu kita harus korbankan bahwa tidak perlu pada Yesus pun tidak apa-apa. Di luar Yesus ada juru selamat. Kita akan jatuh ke dalam jerat. Kita mungkin akan jatuh ke dalam sesuatu pemikiran, yaitu di luar Yesus masih ada keselamatan. Di sini Yesus Kristus dengan jelas mengatakan, Roh Kudus akan menegur engkau, menginsyafkan engkau tentang dosa karena engkau tidak percaya kepada Aku. Jadi dengan jelas di sini, dosa paling besar bukan menyangkut etika. Dosa paling besar bukan menyangkut kelemahan, penyimpangan daripada moral dan kelakuan. Di sini Yesus mengatakan dosa terbesar adalah menolak yang diutus oleh Allah. Kalau saudara membaca baik-baik di dalam Yohanes, engkau mengetahui siapakah yang melakukan pekerjaan Tuhan, yaitu yang percaya yang diutus oleh Bapa ke dalam dunia. Itu percaya kepada Yesus Kristus. To do God's work is to believe in the one who sent by Him. Who sent by God, you should believe in Him. And to believe in Him is your work. Saudara-saudara, work, pekerjaan ini di sini bukan etika, bukan kelakuan, tapi di sini menjadi satu sikap yang beriman dan taat kepada utusan Tuhan Allah. Saudara-saudara, to do God's work is to believe the one who sent by Him. Ini satu hal yang sama sekali seperti tidak logika, tidak sesuai dengan tuntutan dalil dari rasio. Tapi di sini cara keunikan Tuhan. When you accept my son, you are doing my work. Kalau engkau betul-betul menerima anak yang kuutus, engkau mengerjakan pekerjaanku. Yesus Kristus sendiri berkata, Aku bekerja seperti Bapa bekerja sampai hari ini. Bapakku bekerja sampai hari ini, saya juga bekerja sampai hari ini. Dan Yesus berkata, makananku adalah mengerjakan pekerjaan Bapakku dan laksanakan kehendaknya. This is my food.
Food, makananku adalah mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku, dan aku melakukan kehendaknya. Ini semua berbeda dengan konsep manusia, karena Kristus memang berlainan dengan semua manusia. Dia adalah Allah yang menjadi manusia. Maka Yesus berkata, Tuhan Roh Kudus datang akan menunjukkan dosamu karena engkau tidak percaya kepada aku. Saya sudah bicarakan satu contoh yang jelas sekali. Dan contoh yang kedua hari ini akan berkata, jika engkau ke rumah saya, lalu saya mengatakan silakan duduk. Bolehkah saya kasih teh? Engkau bilang, tidak, saya tidak minum. Lalu saya mengatakan, kalau begini tidak suka teh, saya kasih kopi. Engkau bilang, tidak, saya juga tidak mau. Terus saya pikir, apa ya? Teh tidak mau, kopi tidak mau. Oh, kalau mau, saya kasih air jeruk. Engkau bilang, maafkan, saya juga tidak mau. Kalau engkau bilang, air sirsak, juga tidak mau. Air durian, juga tidak mau. Mau apa saja, akhirnya semua tidak mau. Lalu saya bilang, mau Coca-Cola? Tidak mau. Mau Sprite? Tidak mau. Mau 7-Up? Tidak mau. Apa saja, dia tidak mau. Kalau semua tidak mau, lalu saya tanya, mau minum apa ya? Dia mengatakan satu kalimat, dengar ya. Saya tidak mau minum di rumahmu, karena semua suguhan engkau mempunyai racun di dalam. Engkau mau matikan saya dengan minuman apapun daripada motivasi yang jahat. Maka saya menolak. Saya tidak akan minum apa di sini. Sampai saat di sini saya sudah boleh mengatakan, silakan keluar. Tidak usah kunjungi rumah saya. Karena engkau tidak percaya kepada saya. Hubungan kita putus karena engkau kurang ajar. Engkau berdosa kepada saya. Bukan karena dosamu melecehkan, dosamu penyimpangan, dosamu memecahkan gelas saya, atau dosamu membuat kursi saya patah. Karena engkau tidak percaya kepada aku. Inilah pengertian ayat ini. When God say you do not to accept my son, you sin against me. Saudara-saudara, jadi di sini kekristenan tidak bicara tentang penyimpangan kelakuan. Kekristenan tidak bicara tentang pelanggaran Taurat. Itu adalah hal-hal yang dibicarakan oleh hukum dunia, ahli hukum dunia. Ahli hukum dunia mengatur engkau salah ini, melanggar hukum bagian ini, bagian itu. Dari saudara-saudara, semua pelanggar hukum tidak lebih daripada ahli hukum sendiri yang melanggar hukum. Terima uang, lalu yang benar dikatakan salah, yang salah dikatakan benar. Itulah pelanggaran hukum lebih besar. Betul tidak? Saudara-saudara, semua pelanggaran hukum dianggap berdosa. Itu cara menilai, itu cara dalil daripada etika dunia. Tetapi di hadapan Tuhan, dosa tidak sekedar begitu rendah. Di hadapan Tuhan, dosa tidak seperti di dalam datar yang begitu sederhana, begitu rendah. Asal melanggar ini hukum, melanggar itu hukum. Di hadapan Tuhan, dosa terbesar adalah mempunyai wrong attitude, the wrong response, and wrong reaction to your God. Saudara-saudara, saya berkali-kali berkata kepada saudara, man is not equal to what he eats, not equal to what he thinks, not equal to what he feels. God is not equal to what he behaves, but man is equal to what he reacts before God. Masih ingat? Karena reaction to God ini menjadikan dirimu orang semacam apa. Di hadapan Tuhan, engkau menjadi apa? Engkau menolak Tuhan, engkau menolak nasibmu selama-lamanya. Engkau menolak Tuhan, engkau menolak bahagiamu untuk kekekalan. Engkau menolak Kristus, engkau menolak keselamatan untuk selama-lamanya. Jikalau saya sakit dan saya harus mati, meskipun saya sakit sampai stadium ke-4, ke-5, ke-6, yang selanjutnya adalah kekuburan, lalu ada seorang dokter yang benar-benar satu-satunya yang bisa menyembuhkan saya, dan dia menemukan obat yang selain obat ini tidak ada harapan lain. Dan dia berkata, please eat this. When you eat this, all problem will be solved. And you are healthy, will be recovered. Now, take it and eat it. Tetapi setelah dokter itu pergi, saya lihat-lihat, apa sih ini? Saya mungkin masih 2 hari, masih 2 minggu hidup. Tapi kalau saya makan ini, mungkin 2 jam saya mati.
Lo pikir-pikir, siapa yang pernah makan satu ini bisa sembuh? Banyak orang juga mati kan. Saya tidak mau percaya. Waktu dokter itu pergi, lalu saya diam-diam buang ini. Waktu saya buang itu artinya saya membuang diri. Ngerti? Karena diri saya, penyakit saya, kematian saya, tergantung adakah obat itu untuk merubah, membawa saya kembali atau tidak. Tapi karena tidak beriman, akhirnya saya menjual diri. Saya membuang diri. Saya menghina diri. Dan saya sama dengan membunuh diri. Dokter itu kembali kenapa mati? Nah mungkin kan itu obat paling manjur. Dan satu-satu obat yang bisa menyembuhkan. Baru ditemukan. Kenapa mati? Karena tidak ada kesempatan? Tidak. Karena tidak ada dokter? Tidak. Karena tidak ada kesembuhan? Tidak. Karena tidak ada percaya kepada yang mutlak ini. Everyone who reject the absolute God offer the absolute salvation for you. Absolutely you die. Barang siapa yang menolak Allah yang mutlak, yang memberikan pengharapan yang mutlak, memberikan pengobatan yang mutlak, memberikan keselamatan yang mutlak dari Yesus Kristus, yang menolak kemutlakan yang menyembuhkan, mutlak engkau harus mati. Ini namanya dosa. Nah di sini terletak perbedaan kekristenan tidak mengabarkan dengan semua agama. Maka agama-agama semua akan berkumpul menjadi satu sekutu yang besar. Dengan norma bersama, konsensus mereka mengatakan orang Injili orang gila. Karena engkau melawan semua agama. Melawan dalil daripada etika. Menganggap Yesus Kristus satu-satunya juru selamat. Tapi kalau Yesus Kristus memang satu-satunya juru selamat, mungkinkah melalui konsensus kita di agama yang mayoritas kita melawan kehendak ini? Mungkinkah Yesus tidak menjadi juru selamat karena mayoritas manusia tidak setuju? Allah tidak tergantung siapa setuju atau siapa tidak setuju. Di dalam filsafat aksiologi mempunyai dua teori yang besar. Pertama adalah the theory of interest. Kedua adalah the theory of the substance and the value in substance itself. Existing value. Saudara-saudara, nilai itu berada pada nilai sendiri. Nilai tidak tergantung penilaian dari luar. Berlian itu adalah berlian. Tidak karena engkau bilang ini kaca, dia menjadi kaca. Berlian adalah berlian. Tidak peduli engkau membuang dia menjadi tidak bernilai. Kaca adalah kaca. Tidak karena engkau sangat senang kaca itu, dia menjadi bernilai berlian. Karena yang disebut nilai ada pada esensi, substansi nilai itu sendiri bersih. Itu sebenarnya semua penilaian dari luar itu dianggap sepi oleh Tuhan Allah. Allah mengatakan Yesus adalah satu-satu juru selamat. Karena yang mengetahui siapa bisa menyelamatkan kita bukanlah manusia, tetapi Tuhan. Yang mengetahui dosa bagaimana bisa diampuni bukan dari cara manusia, dari cara Tuhan. Itu sebab Tuhan sudah mengatakan, "This is my son, my beloved son, listen to him." Kalau Tuhan mengatakan this is only person to be given under the heaven, or you can believe in him and you can be saved. Maka di situ the only savior itu kedudukan ada pada dia sendiri. Itu sebab Yesus berani mengatakan, engkau akan menyadari dosamu karena engkau tidak percaya kepada aku. Ini menjadi sesuatu hal yang mengingatkan kita tentang the finality of Christ, the absolute substance of the Savior, yaitu Jesus Christ, the only Son of God. Saudara-saudara, lalu orang Yahudi termasuk dalam jerat. Mereka melawan Yesus. Mereka melawan dengan apa? Dengan kepintaran akademik, kepintaran pengertian yang sudah dipupuk 1500 tahun. Dari Musa sampai zaman itu, penyelidikan mengenai Taurat sudah memuncak. Pengetahuan-pengetahuan akademik sudah begitu tinggi. Tetapi akademik yang tidak beriman adalah menjadi budak daripada conviction which doesn't mean anything in the kingdom of God. Saudara-saudara, kalau engkau belajar teologi, akhirnya saya harap engkau pulang berakademik tinggi, tetap percaya Yesus juru selamat. Percaya enggak? Hati-hati jawab sama saya ya. Saudara-saudara, kalau engkau sudah berakademik tinggi tapi tidak percaya, nyala kamu.
Tuhan tak perlu itu. Orang-orang Farisi semua pinter-pinter, akademik kuat, tradisi 1500 tahun membentuk satu kerajaan akademik di dalam ahli Taurat, di dalam pengertian atau perjanjian lama. Tapi saudara-saudara, waktu mereka melawan Yesus, mereka tidak sadar. Mereka sedang melawan yang melampaui akademik, yang melampaui Taurat, melampaui perjanjian lama, yang akan menggenapi perjanjian lama melalui perjanjian baru di dalam darah dia. Bukan darah domba, bukan darah lembu. Yang melalui kematian dia yang adalah Allah menjadi manusia, bukan melalui kematian binatang yang diciptakan oleh Allah. Saudara-saudara sekalian, di sini Kristus menjadi satu-satu juru selamat yang melampaui semua pengertian, kesadaran, studi akademik dan kesimpulan daripada agama. Saudara-saudara, mereka tidak sadar. Yesus mempunyai satu konflik di dalam hatinya penuh dengan sedih. Oh Yerusalem, Yerusalem, berkerap kali saya ingin mengumpulkan engkau seperti seekor ayam induk yang mau mengumpulkan ayam kecil, dan engkau tidak mau. Lihatlah, Yerusalem yang begitu megah akan menjadi reruntuh di dalam hari depan yang akan datang. Engkau akan melihat ini semua hancur. Setelah Yesus mengatakan kalimat itu, tidak sampai 40 tahun terjadilah Titus, jenderal Roma, membakar habis seluruh Yerusalem. Dan waktu dia membakar, melihat ada cairan emas yang mengalir dari batu ke bawah, dan mengatakan, ini batu di dalamnya ada emas. Saya perintahkan tidak ada satu batu boleh tetap tinggal di atas batu yang lain, harus dirobohkan. Perintah itu dijalankan, maka diangkat satu batu. Saudara tahu batu di Yerusalem, bait Allah, setiap biji itu beratnya 5.000 kilo. 5.000 kilo, berapa orang mengangkat? Dan tidak boleh ada satu batu yang berada di batu yang lain. Semua dirobohkan. Yerusalem menjadi rata, bait Allah menjadi tanah biasa, dan semua batu itu disingkirkan dari di situ. Menurut apa yang dinubuatkan Yesus, I tell you the truth, not even one stone will be remaining upon another stone, or everything must be torn down. Saudara-saudara, mereka tidak sadar apa yang mereka banggakan itu termasuk interpretasi akademik yang salah dari Alkitab. Dan apa yang mereka lawan adalah Kristus, satu-satunya juru selamat yang melampaui seluruh pengertian akademik. Dan mereka tidak tahu what they react to God is so wrongly. Mereka melawan Tuhan, mereka melawan satu-satunya juru selamat yang bisa menyelamatkan mereka, hanya satu, dan ini ditolak. Inilah kecelakaan paling besar di dalam sejarah manusia. Inilah dosa paling besar di dalam sejarah kebudayaan manusia. Manusia menumpuk kepintaran berdosa yang sudah dicemar iman dan otaknya untuk melawan Kristus yang diutus oleh Tuhan. Saudara-saudara, saya akan memberikan satu contoh lagi. Akan saya selesaikan tentang poin pertama ini. Yaitu pada tahun 30-an ada seorang kaya sekali di kota New York. Anaknya mendapat satu penyakit. Dan pada satu malam dia tahu ini hari Minggu, hari libur. Tidak gampang cari dokter. Tapi anak ini tidak mungkin melewati malam ini. Dia gelisah sekali. Dia mempunyai kekayaan ratusan juta, ribuan juta dolar. Dan anak satu-satunya ini yang menjadi pewaris. Anak-anak satunya ini yang boleh menikmati semua kekayaan dia. Tapi malam ini mungkin tidak bisa lewat. Maka dia cari dan dia susah payah menemukan beberapa telepon dari dokter. Waktu itu tidak ada SMS, tidak ada yang disebut Skype, tidak ada yang disebut itu komputer. Dia cari sendiri. Sudah cari lalu dia telepon satu persatu. Semua tidak ada. Semua hari Minggu, semua dokter pergi. Akhirnya dia menemukan ada satu dokter yang ada. Dan dia ahli. Keahlian itu persis boleh mengobati anak yang sakit keras. Yang mungkin tidak melewat malam ini. Maka dia telepon, dokter, maukah engkau datang ke rumah saya?
Oh, daerahnya jauh sekali. Di New York itu ada 5 Bronx. Ada tempat di umpama di itu Amherst, di itu Brooklyn, ada yang di tempat yang namanya Flushing, ada yang Manhattan, ada yang di tempat dekat upstate situ. Maka dia mengatakan, asal engkau mau datang, bawalah obat yang seadanya. Saya tidak sanggup membawa anak ke tempatmu karena dia sakit parah sekali. Silakan datang rumahmu. Berapa saja saya bayar. Obat berapa sulit saja saya akan mengganti. Tolong dokter datang. Sudah rundingan lama. Dokter yang tadinya sudah terlalu capek tidak bisa datang. Makan, oke, saya datang. Dan saudara-saudara, sesudah itu dia tunggu terus. Waktu untuk orang yang menunggu bersifat kejam luar biasa. Waktu engkau tidak tunggu, setiap menit lewat dengan cepat. Waktu engkau menunggu, setiap detik menusuk hatimu. Dia terus tunggu, tidak datang. Akhirnya dia tidak terlalu pintar membawa mobil. Tapi dia harus pergi cari taksi. Maka dia tutup pintu, keluar ke jalan. Di tengah malam-malam tunggu taksi. Satu taksi pun tidak. Orang kaya biasanya tinggal tempat pedalaman, ya, lebih sulit cari taksi. Ya. Saudara, orang miskin, tempat di mana ramai sekali, gampang cari taksi. Akhirnya dia melihat datang, terus tunggu lagi, tidak ada taksi. Dan akhirnya ada satu mobil hitam, cukup bagus. Nah, kalau saya mungkin bisa bawa mobil ini. Kalau ini mobil begitu bagus, mungkin tidak kesulitan. Lalu saya coba. Tidak ada GPS. Dia coba mau cari jalan. Pergi ke rumah dokter itu. Dan dia menghentikan mobil itu. Dan berkata, silakan turun. Saya mau pinjam mobilnya. Orang itu bilang, tidak bisa. Saya tidak mau pinjam mobil kepadamu. Saya sendiri ada urusan. Tapi urusan saya lebih penting. Tolong kasih saya. Bagaimana runding? Kasih berapa banyak uang? Pokoknya tidak. Orang itu tidak. Akhirnya dia mengatakan, mau tidak? Berikan mobilmu kepadaku. Aku akan pakai mobil ini. Karena malam ini satu-satunya malam saya bermobil. Besok tidak perlu. Engkau berapa uang saya kasih? Tidak bisa. Saya ada urusan penting. Akhirnya dikeluarkan pistol. Tembak orang itu. Sesudah ditembak orang itu mati. Dia membuang mayatnya di pinggir. Lalu dia coba bawa mobil itu. Coba mau cari di dalam peta. Pergi ke tempat dokter itu. Saudara-saudara, dia susah payah. Karena tidak mengenal jalan. Tidak hafal. Dan tidak tahu bagaimana mengemudikan dengan baik. Maka sampai lama sekali. Dia akhirnya dia sampai di rumah dokter itu. Dia parkir di muka jalan. Dia masuk ketuk pintu. Waktu dia ketuk pintu, dia mendapatkan nyonya dokter yang membuka pintu. Ada apa? Tuhan mau cari siapa? Saya mau cari dokter yang namanya ini. Betul di sini? Oh betul. Rumahnya ada di sini. Di mana dokter? Oh dia sudah pergi. Dia kemana? Dia katanya ada orang sakit keras yang penting. Dia mau pergi mengobati orang itu. Nah, kenapa? Berapa lama dia pergi? Waktu dia bicara itu, semua seperti ada sesuatu yang aneh, ganjil di dalam hatinya. Lalu kenapa saya tunggu begitu lama? Dia tidak sampai-sampai. Lalu pada waktu ngomong sampai separuh, nyonyanya mengatakan, "Loh, ini kan mobilnya. Ini mobil siapa yang bawa? Saya yang bawa. Ini mobilnya." Loh, dia kaget. "Ini mobil suami saya. Kenapa kamu yang bawa?" Dia baru sadar. Sekarang saya mendadak sadar. Dia telah membunuh dokter satu-satunya yang bisa mengobati anak satu-satunya. Dia kira dengan membunuh dia bisa dapat mobil, bisa dapat pertolongan, bisa memutarkan balik seluruh situasi yang begitu menakutkan. Dia kira dengan mobil ini dia bisa cari dokter, suruh dia datang sehingga dokter tidak ada alasan untuk melawan dia. Tetapi saudara-saudara, justru dokter itu karena ini peristiwa yang penting menyelamatkan orang lain. Dokter itu tidak, saya tidak akan membiarkan mobil kamu yang bawa karena saya ada urusan yang penting. Urusan yang penting dari dokter itu adalah sama dengan urusan penting daripada yang menembak dia.
Mengapa menembak dia? Supaya dapat mobil. Supaya dapat mobil untuk apa? Untuk pergi ke dokter. Untuk ke dokter untuk apa? Bahwa dia menyembuhkan anaknya. Tetapi inilah dokter yang bisa menyembuhkan anaknya. Justru dokter ini yang dibunuh sampai mati. Saudara-saudara, saya mendengarkan cerita itu sudah puluhan tahun. Tetapi setelah mendengar hati saya makin sadar. Inilah paradoks di dalam bagaimana manusia bereaksi kepada Kristus. Dan bagaimana Kristus mencintai manusia. The one and the only one can save you is the one you kill. You murder him. Manusia membunuh siapa? Membunuh Kristus. Siapa Kristus? Satu-satunya yang datang menyelamatkan manusia. Saudara-saudara, kapankah engkau sadar engkau salah? Kapankah engkau baru tahu engkau sudah membunuh yang menjadi penyelamat bagimu? Tidak ada orang bisa menyadarkan. Tidak ada orang bisa renormalisasi hubungan antara pribadi di dalam alam semesta. Maka bagian ini engkau bagaimana lihat komentar lain dengan khotbah saya. This is a passage concerning the only one can do something that is the renormalization of the personal relationship in the universe. Saudara-saudara, yang bisa mengembalikan kenormalan relasi antara pribadi dan pribadi di dalam alam semesta hanya satu. There's only one person can renormalize the broken relationship and relationship of misunderstanding between person and person in the total universe, that the Holy Spirit. Roh Kudus adalah satu-satunya yang bisa memberikan pengembalian daripada salah mengerti dan salah relasi antara pribadi dan pribadi di dalam seluruh alam semesta. Itu sebab mari kita mempentingkan pekerjaan Roh Kudus di dalam keadaan yang begitu serius. Bukan mengerti Roh Kudus dengan itu namanya Roh Kudus. Terlalu kasihan engkau kalau ditipu oleh orang yang sangat radikal. Mereka menurunkan derajat Roh Kudus menjadi sesuatu perasaan, gejala, fenomena daripada badan yang bergerak-gerak. Dikira itu pekerjaan dan gerakan dari Roh Suci Tuhan. Saudara-saudara, saya berkali-kali berkata Roh Kudus pekerjaan paling besar, turunkan firman dari surga ke atas bumi. Pada waktu firman turun berbentuk dua. Pada firman berbentuk literatur, itu namanya kitab suci. Pada firman berbentuk menjadi daging, itu namanya Yesus Kristus di dalam sejarah. Melalui kitab suci kita mengerti kehendak Tuhan. Melalui Kristus kita menerima keselamatan Tuhan. Dan ini dua adalah pekerjaan Roh Kudus yang paling besar. Setelah dua ini sudah selesai, maka Roh Kudus mulai memakai firman untuk mencerahkan manusia. Memakai Kristus untuk menyelamatkan manusia. Maka baik kitab suci, baik Kristus, dua ini adalah sesuatu, yaitu keselamatan yang disiapkan oleh Tuhan menjadi pengobatan, menjadi juru selamat bagi umat manusia. Kita bersyukur kepada Tuhan. Pada waktu Roh Kudus memakai kitab suci menyinari hati kita. Pada waktu Roh Kudus memakai Kristus menyelamatkan, menebus dosa kita. Saat itu engkau harus dengan rendah hati. Buka rohmu. Dan dengan aus, dengan reaksi yang jujur dan sungguh-sungguh engkau merendahkan diri. Engkau akan menerima pencerahan daripada Tuhan. Saudara-saudara, saya kira engkau sudah jelas mengenai yang pertama. To convict you to know your sin because you still do not believe in me. Tuhan Yesus Kristus yang harus kita imani, yang menjadi sasaran, menjadi objek iman kepercayaan. Kalau kita menolak dia, ini dosa terlalu besar. Saudara-saudara, jikalau Tuhan dengan Roh Kudus sudah menyatakan kepada engkau kebesaran Kristus, keselamatan dia, dan keunikan dan finalitas kristologi, satu-satunya juru selamat. Saya mau tanya,
Apakah engkau masih menganggap tidak percaya dia? Tidak apa-apa. Karena ini soal agama dan kebebasan beragama. Saya mau percaya Tuhan? Boleh. Ini menyangkut hak asasi saya. Kebebasan manusia. Tuhan berkata, tidak. Kebebasanmu tidak sanggup membawa engkau kepada keselamatan. Tetapi eksklusiveness yang saya tentukan satu-satunya juru selamat. Itu yang membenarkan engkau. Membawa engkau kepada pertobatan yang sejati dan keselamatan yang sungguh-sungguh. Saudara-saudara, kalau Roh Kudus sudah bekerja di hati kita dan engkau hari ini mengetahui kalau demikian, saya tidak ada dalih lagi. Saya tidak ada alasan menolak lagi. Saya harus kembali menerima Kristus sebagai satu-satunya juru selamat. Saya mau tanya, maukah engkau berkata, di sini saya, kembalikan saya. Normalisasikan relasi saya. Beri tanggapan yang sungguh kepada saya. Mengetahui Kristus satu-satunya juru selamat. Engkau kembali kepada Tuhan. Amin. Mari kita tunduk kepala. Mari kita bersama-sama berdoa. Bapa di dalam surga, kami berterima kasih. Karena cintamu demikian besar. Nah, engkau telah menyatakan rahasia dari apakah kerusakan dan ketidaknormalan relasi antara pribadi di dalam alam semesta yang sudah terjadi dan sudah menjadi begitu umum yang kami lihat pada hari ini. Kami berdoa bagi orang-orang yang telah dipengaruhi oleh humanisme yang menyatakan bahwa diri mereka lebih pintar dari Tuhan. Diri mereka mempunyai kebebasan memilih, tetapi mereka tidak tahu siapakah juru selamat satu-satunya yang sejati. Kiranya suara manusia sudah berhenti, suara Roh-Mu yang kudus terus bekerja di dalam hati manusia. Dan suara manusia yang begitu sederhana itu sudah berhenti. Suara Roh-Mu terus membawa manusia kembali dan menormalisasikan kehendak dan relasi yang sesungguhnya antara manusia dan Kristus. Tuhan dengar doa kami, berkati kami, sehingga kami sesudah dinormalisasikan, kami akan berjalan di dalam relasi yang baik, taat kepada Yesus, bukan hanya menjadi juru selamat, juga menjadi Tuhan yang memimpin, mengatur, dan menguasai seumur hidup kami. Dengar doa kami yang kami panjatkan, dalam nama Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin.